Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada lagi berkumpul dalam ibadah pemuda remaja. Itu bukan karena satu kebetulan, bukan satu rutinitas, tapi saya percaya menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak muda, keluarga yang masih muda, yang masih berjiwa muda. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Gembala tadi udah mau ambil iPad saya. Saya bilang, dia udah tahu saya jadwal untuk firman Tuhan. Padahal saya udah pakai baju baru, masih diganti juga. Saya bingung dong. Udah harusnya tugas saya di mimbar tadi, saya juga harus diganti. Sampai sekarang mau diambil lagi sama Bapak Gembala. Saya tidak bisa berkata-kata. Mungkin diselesaikan di rumah. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya semangat hari ini. Saya diberkati dengan pujian dari Torah, ya. Saya juga diberkati dengan kesaksian yang ada, ya. Saya kalau lihat duet mautnya Bapak, ya. Tadi kalau ini ya, lihat duet Bapak Kianu dan Mama Kianu, itu memang benar-benar musisi, ya kan. Tadi Bapak Gembala udah menyenggol, kita bisa seperti itu. Gak usah dibilang kan ya. 11 bukan 11 12, 11 5 gitu ya, turun ke bawah gitu ya. Tapi biarlah semua dikerjakan, saya percaya, untuk kemuliaan Tuhan, sebagai kesaksian di mana perjalanan hidup yang mereka boleh lewati kalau bukan karena Tuhan, mungkin mereka tidak bisa sampai saat ini. Saya percaya untuk kita semua juga yang ada, sebagai khususnya anak-anak muda, ya, tetaplah bersandar di dalam Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Menyambung dari kegiatan SIL yang ada, ya, kemarin hari Selasa kita boleh berkunjung dan melihat bagaimana sejarah Alkitab itu terbuat, ya. Jujur saya juga baru ada beberapa info yang dapat saya dapat dari leader yang disampaikan, yang membuat saya benar-benar merasa, oh, saya bersyukur masih bisa diberikan kesempatan membaca firman dengan aman, tidak ngumpet-ngumpet, tidak dengan effort yang begitu berat. Ya, kira-kira saya mau tanya untuk anak muda di tempat ini, siapa yang merasa diberkati boleh berkunjung di dalam Museum Alkitab? Angkat tangan. Ada yang bingung ya, agaknya. Semuanya diberkati, ya. Puji Tuhan, saya juga secara pribadi juga diberkati, ya. Biarlah semuanya itu untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak muda, itu dasar hidupnya itu ada di dalam firman itu sendiri, ya. Untuk sore hari ini saya diingatkan kembali diambil dari ayat 2 Timotius 3 pasal 3 ya, ayat 14 sampai 16. Suratan siapa ini? Ayo pemuda, suratannya siapa ini? Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Kami berharap untuk anak muda ini juga boleh ada dalam pemahaman yang benar tentang firman, ya. Sudah dapat semua? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Saya undang bangkit berdiri untuk sebentar kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama, ya. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini, kalau mengikuti dari podcast yang ada, firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ayat ini sering disampaikan, sering dinaikkan untuk mengingatkan setiap kita, anak-anak Tuhan, khususnya untuk pemuda remaja di tempat ini, kita untuk tetap berpegang pada kebenaran itu sendiri. Ada amin? Ya. Memang pada saat kemarin perjalanan kita ke LAI, sudah saya sampaikan ada rasa khawatir. Karena 2 hari sebelumnya hujan yang begitu panjang, deras, sampai ada yang jebol. Saya hanya bisa berdoa. Ketika Tuhan yang berikan waktu, Tuhan yang memberikan kesempatan, segala sesuatunya pasti Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela. Puji Tuhan, itu semuanya boleh berjalan dengan baik, cuacanya juga cerah, dan kita semua juga boleh menikmati, ya, apa yang istilahnya boleh membuka pemikiran kita, khususnya anak muda. Oh, begini loh, ternyata sejarah dari Alkitab itu dibuat, ya. Ada yang ingat gak kemarin itu awal dari Alkitab itu boleh tercipta, maksud dibuat, dan dulu itu karena siapa? Ada siapa? Seorang anak, Mary Jones. Kalau kita mendengar atau melihat dari ceritanya, Mary Jones begitu antusiasnya, begitu keinginannya besar mendapatkan Alkitab yang mungkin saat itu tidak mudah dengan seperti saat ini. Ya, berapa tahun dia harus menunggu? Selama 7 tahun. Setelah dia menunggu dan dia mengumpulkan uang untuk bisa membeli Alkitab pada saat itu, apakah dia menerima Alkitab itu? Pendeta itu sendiri bilang Alkitabnya cuma tinggal satu, gitu loh. Tapi dalam pemikiran Mary Jones, dia hanya tertuju pada Alkitab. Ya. Hikmat yang Tuhan berikan, dia boleh setia mengumpulkan uang itu selama 7 tahun agar dia bisa mendapatkan satu Alkitab yang begitu berharga. Tapi Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Di saat dia harus menempuh perjalanan berapa kilometer? 42, ya. 41 kilometer. Kita lari aja 3 kilo udah ngos-ngosan, jantung lepas, ya. Kan kalau Kakak Leksa oke lah, bisa 5, 10, ya. Kalau saya kan Bugum kan yang umurnya ya sudah nggak muda-muda, apalagi kalau anak muda sekarang, jangankan jalan, ya kan. Ya, ke Indomaret udah mengeluh. Naik motor jadinya, ya kan. Belum lagi dengan gayanya ngepot, ya kan. Nah, tapi dengan adanya perjuangan Mary Jones, 41 km yang dia tempuh, 7 tahun lamanya dia mengumpulkan uang untuk mendapatkan satu buah Alkitab. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana dengan sekarang? Alkitab ada di rumah. Saya sudah pernah sampaikan kemarin di SIL. Mungkin saat ini Alkitab masih tertutup rapi dan manis. Berdebu. Nah, kemarin Bung Dedi sama Bu Siska ke rumah, ya. Sedang melakukan suatu visi misi, ya di rumah. Saya berikan tuh Alkitab, ya Bapak Gembala, itu Alkitab almarhum dari Bapak mertua saya. Jadi gini, ceritanya pada saat beliau meninggal, pastinya ada hal yang memang harus dibagi, ya kan, ya, warisan lah pemikirannya, ya, warisan dari kakak beradik, semuanya
fokusnya hanya berpikir dengan hal-hal yang sudah ada mereka lihat. Tapi Bapak Gembala di situ dia memberikan apa yang menjadi haknya itu kepada mereka untuk supaya tidak adanya perpecahan. Sehingga kami tidak ada mendapat bagian apapun. Ya. Namun setelah kami sadar, dulu Bapak Gembala almarhum di rumah sempat berapa bulan. Ya. Alkitab itu dia tinggalkan untuk kami. Dia tinggalkan itu, dia tinggalkan tasnya yang sudah lumayan lapuk dan sepatunya. Nggak ada yang lain. Ternyata setelah almarhum, maksudnya bapak mertua saya meninggal, barulah kami sadar itu adalah harta yang terbesar buat kami, untuk kami boleh lebih mencintai kebenaran firman itu. Mungkin dia nggak berharga, boleh ditanya sama Bung Dedi, udah benar-benar nggak selayaknya Alkitab ya, sudah rusak. Tapi mari yuk kita hargai waktu yang Tuhan berikan. Dengan mudahnya kita bisa baca Alkitab, dengan mudahnya kita bisa membeli Alkitab, dengan segala kecanggihan yang ada sekarang, untuk tidak membuat kita malas dan enggan membaca firman Tuhan. Ya, dari ayat ini ada hal yang mau saya angkat untuk kita semua, di mana hidup anak muda biarlah ada di dalam hikmatnya Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Tahun ajaran baru sudah di depan mata. Pasti persoalan baru juga akan kita hadapi, ya. Apalagi yang sekarang naik tingkatnya, yang sudah mau selesai nih. Ada yang udah naik ke kelas 3 SMP, 3 SMA, ya, kelas 6 SD, ya. Itu perjuangan lebih ekstra. Karena dia harus mendapatkan nilai akhir yang menentukan ke jenjang yang baru. Ya. Jadi anak-anak Tuhan harus ada hikmat. Hidupnya di dalam hikmat Tuhan itu sendiri. Ya. Dari ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 14-16 dapat kita ambil hidup anak muda di dalam Tuhan. Yang pertama adalah pada ayat 14 apa? Berpegang pada kebenaran. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Hikmat itu ada di dalam anak Tuhan, yaitu pertama kita berpegang pada kebenaran. Hargai orang-orang yang sudah berjerih lelah untuk bisa Alkitab itu kita baca dengan mudah. Bahasanya sesuai dengan yang kita mengerti. Gimana LAI itu punya perjuangan harus menerjemahkan ya dalam beberapa bahasa, ya kan? Sekarang kita bersyukur sudah banyak bahasa yang mereka ciptakan, ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya aduh males, nggak ada waktu, main game berjam-jam bisa, nonton video YouTube berjam-jam bisa. Sampai kadang-kadang saya pernah lihat ya, baca firman 5 menit langsung tidur, ya kan? Kalau main game berjam-jam, sampai itu handphone jatuh sendiri kena kepalanya, ya kan? Jatuh di kepalanya. Lebih baik mana sih? Lebih baik kita memberikan, kita ada cinta dengan kebenaran itu sendiri. Jadi pertama di ayat 14, kalau kita mau ada di dalam hikmatnya Tuhan, berpegang pada kebenaran itu sendiri. Ada amin? Amin. Kemarin di LAI siapa yang nyatet ya? Dengan apa yang disampaikan oleh leader-leader? Sementara. Oh katanya, saya dengar loh di belakang lagi bilang ini. Dicatat ya sama ini leadernya bilang. Oh udah saya catat di kepala. Wih luar biasa. Dia ada bolpen ya, gitu ya. Mudah-mudahan diingat. Ya. Tapi saya salut dengan anak-anak Rise and Shine, Melody, di situ Melody, ya, dia
belum ada dalam pemahaman mengerti, menulis, dan membaca. Mungkin karena sudah dididik dari orang tuanya untuk ayo berusaha. Ya seharusnya semua ada masanya, tapi dia menulis. Dan saya melihat tulisan Melodi itu nggak beda jauh dengan tulisan Ibrani, Yunani. Dan saya tahu yang paham itu adalah Melodi dan Tuhan sendiri yang tahu. Mama papanya pun nggak tahu, tapi disebutin dia nulis. Bentuknya tuh belok kiri, udah persis kayak Ibrani dan Yunani. Kami hamba Tuhan belajar ya bahasa itu. Keinginannya yang kita hargai. Leo, hampir tengkurap sama Kevin, iya kan? Aurora juga nulis, tapi karena udah biasa ya, dia agak ini, kecepatan mami, ya karena maminya gembala ya, sudahlah, urusan nanti di rumah lah ya. Tapi antusiasnya anak-anak sekolah minggu luar biasa. Saya minta pemuda remaja mungkin gak usah nulis, tapi benar ya, sudah diingat di kepala ya. Nah, ada tugas buat minggu depan. Apa? Membuat suatu karya ilmiah. Ya, bukan membuat pemuda remaja jadi ribet banget sih Ibu Gembala. Harus ada tugas di sekolah, tugas di gereja juga ada tugas. Bukan, tapi dengan caranya kita mengerjakan atau menulis, kita akan otomatis ingat. Ya, itu untuk modal kita. Ada amin? Jadi berpeganglah pada kebenaran. Lalu yang kedua, di mana hidup anak muda itu di dalam hikmatnya Tuhan, pada ayat ke-15, mencintai firman Tuhan. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil, ingat dari kecil, ya, bagaimana kalau kita gembala benar-benar menggembleng anak-anak sekolah minggu harus ada dibawa ke rumah Tuhan dan mengenal kitab suci sedari kecil. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Jelas ya, ada kata-kata hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Allah berbicara lewat firman. Kitab suci juga adalah nafas Allah itu sendiri. Bagaimana Allah memberikan firman-Nya lewat para nabi, para rasul, ya, dan semuanya itu ditulis oleh mereka sehingga hari ini kita bisa pegang itu Alkitab. Hari ini kita bisa baca itu firman di dalam Alkitab. Ya. Jadi cintai firman itu. Hargai, karena firman itu adalah Allah sendiri dan kita sedari kecil harus benar-benar mencintai firman itu sendiri. Ya, ada amin? Ketika kita mencintai firman Tuhan, kita sudah ada di dalam keselamatan itu. Amin? Keselamatan itu tidak bisa dicari di luar Tuhan. Keselamatan itu tidak ada pada Tuhan yang lain. Pegang itu. Jangan tukar keselamatanmu, jangan tukar imanmu dengan apapun. Maka dari itu, kita harus ada di dalam kebenaran firman itu. Karena nanti kita semakin besar, akan banyak masalah-masalah yang diperhadapkan, sehingga membuat kita jadi tidak khawatir dan tidak istilahnya bimbang dalam menghadapi, bilang gini nih, Tora, saya kasih kamu mobil Alphard. Asalkan kamu pindah ke agama A. Kalau dia tidak ada di dalam kebenaran firman itu sendiri, kalau dia hanya dari kecil dibekali dengan cari duit, yang penting ini, dia nggak akan ragu tukar itu. Banyak, ya, cintai firman itu. Amin. Ya, mungkin sekarang diulang ini, enggak lah tante, saya tetap kuat, saya tetap ini. Permasalahan yang kedua, kalau nanti anak muda akan naik di dalam jenjang, dia akan mempunyai pasangan hidup.
Yang dia bilang, aku dan kamu adalah satu. Kau nggak akan terpisah dariku. Ya kan? Yang lain, kalau dibilang yang lain pada ngontrak. Seperti ada di sini ya, kayaknya ya. Yang kayaknya hidup berdua-dua dua aja ya, gitu ya. Sepertinya yang lain pada ini. Nah, itu akan diperhadapkan. Kalau kita tidak ada di dalam pegangan kebenaran itu, terus tidak mencintai firman itu, cintanya bukan kepada firman, cintanya bukan kepada Tuhan, tapi cintanya kepada manusia. Jangan ya deh, jangan. Ya. Tuhan akan ganti yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih baheno, yang lebih segala-galanya. Ya, percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi jangan tukar apapun. Keselamatanmu, imanmu, apa yang kalian sudah terima sedari kecil, pegang itu sampai besar. Mungkin masalahnya yang berbeda lagi, akan lebih berat. Tapi ketika kalian sudah ditanam dengan rajin membaca firman, rajin di dalam kebenaran itu sendiri, ya, semakin dewasa, roh itu yang akan menuntun kalian. Mungkin orang tua terbatas, gembala terbatas, guru-guru sekolah minggu terbatas, ya. Tapi roh itu tidak terbatas, ya. Kami gembala mungkin akan semakin tua, keriput. Nanti kalau ditanya nggak denger. Apa ya tadi ya pertanyaannya ya? Agak pikun. Tapi ketika kalian ada di dalam roh Tuhan itu sendiri, Dia akan menuntut kalian, ya. Lalu yang ketiga, hidup anak muda ketika ada mau di dalam hikmatnya Tuhan, mau dididik. Mau dididik oleh Tuhan. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini paling sering Bapak Gembala sampaikan di podcast. Kalau rajin baca podcast, coba hitung berapa kali ayat ini keluar. Gak ada yang tahu. Bung Dedi tahu nggak ada berapa kali Bapak Gembala keluar? Gak ada yang tahu. Saya pernah dapat ayat ini sekitar 2 atau 3 kali dia sampaikan ini. Berarti ayat yang diulang sebagai reminder yang penting kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau dididik. Sehingga kita terus ada di dalam hikmat itu. Ya. Firman Tuhan, suratan-suratan yang sudah terbuat dalam satu Alkitab, ya, itu adalah ilham, bukannya suratan manusia, tapi itu adalah ilham Allah yang mempunyai fungsi, yang mempunyai manfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ketika baca firman, kita tertegur, kita harus bersyukur. Ketika kita mendapatkan firman, kita merasa dikuatkan, kita bersyukur. Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu benar-benar membuat kelakuan kita, kehidupan kita, pribadi kita menjadi pribadi-pribadinya Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi satu hal juga yang harus dipikirkan sebagai anak muda, bijak-bijaklah dalam mencari teman, bijak-bijaklah di dalam pergaulan. Ya, mungkin pergaulan Bugem dulu itu beda dengan yang sekarang. Dulu nggak ada handphone, nggak ada sosmed, jadi semuanya tertata. Jam 5 sore sudah mandi, makan sendiri, jam 6 sudah rapi, mempersiapkan semua buku untuk besok, jam 7 belajar, nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh, udah langsung. Jam 9 selesai belajar, bobo. Itu aja yang dikerjakan. Itu aja dikerjakan. Yang dulu aja sudah kita kerjakan dengan baik dan tertib, Bugem sendiri masih suka jatuh di dalam dosa.
masih ada di dalam kelemahan itu sendiri. Bagaimana dengan kalian yang kalau sekarang udah nggak suka dengan firman, nggak suka dengan kebenaran, kalian akan rapuh. Kita akan lemah. Firman adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah nafas Allah yang buat menuntun kita, menyambung hidup kita untuk tetap bisa beraktivitas. Ya, banyak tokoh Alkitab yang kita tahu, anak-anak muda yang punya hikmat. Ada siapa aja? Ada Daniel, ada Raja Daud, Yusuf, begitu banyak. Kalau kita bisa mengambil tokoh-tokoh itu, dan saya percaya hikmat yang sama yang Tuhan kasih kepada mereka ribuan tahun yang lalu itu ada bagi kita semua. Ada amin? Ya, kita percaya, kita gunakan waktu yang ada, kesempatan selagi masih bebas, kesempatan masih bisa gampang kita baca firman, dengar lagu, nggak perlu ngumpet-ngumpet, nggak perlu istilahnya dimarahin. Mungkin ada yang di dalam keluarga yang berbeda iman sehingga dia tidak bisa membaca firman dengan baik, dengan nyaman. Itu aja mereka begitu berusahanya. Bagaimana kita yang sudah lahir dan ada di dalam keluarga yang kenal Tuhan. Jangan malas. Ya, jadi komitmen lagi kepada kita semua. Saya juga terus diingatkan kepada Tuhan sebagai gembala, firman itu betul-betul dibutuhkan. Kami pun terus ada, terus rajin juga baca, masih aja kita di dalam tekanan-tekanan yang berat. Ini diingatkan agar kalian, anak-anak muda, ketika semakin dewasa dengan tantangan yang baru, kalian tetap kuat dan teguh. Ya, asalkan tetap kita takut akan Tuhan. Dan pergaulan kita pun jangan dalam pergaulan yang tidak baik. Ada ayatnya loh, ada yang tahu gak? Yang kata-katanya pergaulan, coba sih. Ayo, di mana coba? Pergaulan, ini Bapak Gembala juga sering nih. Firman ini sering disampaikan dan firman ini sering juga kita baca. Pergaulan apa? Janganlah kamu sesat gitu. Coba. Nah, kita. Nah, coba Tora baca. 1 Korintus berapa, Bang? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Firman ini sudah ada dari dulu. Dia tahu akan ada pergaulan buruk. Dahsyat gak firman Tuhan itu? Dahsyat gak buku itu? Buku yang bukan buku biasa. Alkitab adalah Alkitab yang istilahnya beda dengan buku-buku yang lain. Jadi ketika Anda pegang Alkitab, bilang, ini bukan buku yang biasa. Ini bukan Alkitab yang biasa. Semuanya bersumber dalam satu buku itu, yaitu Alkitab. Ya, jadi saya percaya untuk anak-anak muda di tempat ini, untuk kita juga semua keluarga muda yang masih punya anak kecil-kecil, kita bawa ada di dalam Tuhan. Sehingga dia dari kecil, hikmat yang sama yang Tuhan berikan dulu kepada Yusuf, pada Daud, Sadrak, Mesa, dan Abednego akan ada pada anak kita. Ada amin? Saya percaya untuk semua kebenaran firman yang boleh kita dapat dipahami dan dimengerti, dan kita juga mau menerimanya sehingga kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan itu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa.